menabrak tembok tembaga. Padahal setiap kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kalau kita mau mengenal Dia dengan benar, dengan cara menuruti perintah-perintah Tuhan, lakukan firman Tuhan. Pengalaman-pengalaman yang mungkin bagi orang lain kelihatannya sepele. Oh, tapi jangan pernah sepelekan pengalaman-pengalaman sekecil apapun dengan Tuhan. Kan gereja mula-mula kenapa? Karena mereka mengenal Dia, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan benar. Tuhan sudah tolong saya dari pengalaman-pengalaman kecil, ya. Dialah yang mampu tolong saya. Itu pengalaman-pengalaman yang besar. Iman yang bertumbuh. Jangan berkompromi terhadap dosa. Maka engkau akan melihat, oh Tuhan kita hebat, dahsyat dan luar biasa akan jadi bagian. Tumbuh. Jadi saudara, kalau saudara menang dalam peperangan kecil, simpan dalam hati. Biar itu membuat iman kita bertumbuh. Tuhan, kau pasti tolong saya. Jangan batasi Tuhan. Jangan pernah lupa kasih dan kuasa Tuhan. Jangan pernah lupa Dia Allah yang sanggup tolong kita. Haleluya, puji Tuhan, bertemu kembali dalam acara Voice of Rafiri. Saat ini mari siapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan dan datang dengan segenap hati kita kepada Tuhan. Haleluya, dengan segenap hati dan jiwaku kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Haleluya. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Mari dari awal nyanyikan pujian ini. Haleluya, Dia Tuhan yang baik. Haleluya. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkau permata hatiku. Haleluya. Yesus, Engkau baik. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Sekali lagi katakan, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Yesus, Engkaulah permata hatiku.
dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Haleluya, oh Yesus, haleluya, 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 haleluya. Engkau permata hidup kami Tuhan, Engkau segalanya. Haleluya, segala pujian hanya bagimu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, segala pujian hanya bagimu. Haleluya, oh Yesus, haleluya. Syukur kami naikkan padamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkaulah permata hidup kami Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan kami ada saat ini untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saat ini kita akan memuji Tuhan, kita bersorak buat Tuhan. Jalan serta Yesus setiap langkah, kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Aman ketika kita berjalan bersama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Jalan serta Yesus, haleluya. Jalan serta Yesus setiap langkah, ku akan merasa cintanya Allah. Mengapa bersusah, Tuhan pelihara. Jalan serta Yesus sampai di jalan serta Yesus, jalan serta Yesus setiap langkah, ku akan merasa cintanya Allah. Mengapa bersusah, Tuhan pelihara. Jalan serta Yesus sampai di surga. Jalan orang benar seperti terang mulia. Haleluya. Jalan orang benar seperti terang mulia, dan bertambah-tambah dan bertambah-tambah sampai sempurna. Jalan orang benar seperti terang mulia. Jalan orang benar, jalan orang benar seperti terang mulia. Jalan orang benar seperti terang mulia. Haleluya. Dan bertambah-tambah dan bertambah-tambah sampai sempurna. Haleluya. Jalan orang benar seperti terang mulia. Haleluya. Mari kita berikan pujian yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Saat ini kita akan segera menyiapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Jalanmu tak terselami, kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rancangan yang indah
terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Penyertaan-Mu sempurna dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur dan kami berterima kasih buat kesempatan yang indah ini. Kami boleh memuji, kami boleh memuliakan nama Tuhan. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami ini boleh dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Siaplah hati kami untuk ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Bagi hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan untuk melayani di sore hari ini, kami percaya ada dalam urapan Tuhan. Bahkan pun kami setiap jemaat, bahkan pun saudara-saudara yang boleh menyaksikan program ini, kami sama-sama menikmati Tuhan. Bahkan pun kami sama-sama menikmati berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali Tuhan pertemukan kita dengan acara yang luar biasa yang penuh dengan berkat ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan yang saat ini sedang dan akan mengikuti program Voice of Nafiri. Kita akan melihat ada satu hal yang sangat penting dalam hidup kita. Di dalam Keluaran pasalnya yang ke-33, ayatnya yang ke-15. Keluaran pasalnya yang ke-33, ayatnya yang ke-15. Mengatakan seperti ini. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dalam terjemahan bahasa Inggris mengatakan bahwa jika hadirat-Mu tidak pergi bersama dengan aku, jangan suruh kami untuk berjalan. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami. Jika hadirat-Mu tidak pergi menyertai atau bersama dengan kami, jangan suruh kami melangkah, jangan suruh kami maju. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada lagu yang sangat terkenal, yaitu doa Yabes. Ya. Kiranya engkau memberkati aku melimpah-limpah dan seterusnya. Padahal ada satu lagu lagi
ya, yang merupakan doa dari Musa yang sangat terkenal, yaitu jika engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itulah sebabnya saya ingin menyampaikan satu kebenaran yang saya sarikan dari doa Musa ini, ya. Dan saya beri judul untuk kebenaran firman Allah dalam kesempatan Voice of Nafiri kali ini, yaitu peta. Ya, peta. Jika engkau tidak membimbing kami, jika hadiratmu tidak beserta kami, jangan suruh kami berjalan. Puji Tuhan. Saya mulai kebenaran firman Tuhan tentang peta dari satu ilustrasi, ya, percakapan antara seorang bapak dengan anaknya. Ketika seorang bapak dia akan ajak anaknya untuk melakukan satu perjalanan, sementara anak ini menyiapkan pakaiannya, dia perhatikan ayahnya itu membuka-buka ada satu buku yang di dalamnya ada begitu banyak gambar-gambar. Ya, dia bertanya, "Ayah, apakah ini?" Kemudian ayahnya ini berkata, "Oh anakku, ini namanya peta." Anaknya bertanya, "Peta ini untuk apa?" Ayahnya berkata, "Kita akan melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang kita belum pernah kunjungi sebelumnya, tempat-tempat yang kita belum tahu. Nah, peta ini akan menolong kita ketika kita akan pergi ke tempat-tempat yang kita belum pernah kunjungi." Kemudian anak ini terdiam sejenak dan kemudian dia berkata, "Ayah, tidak lama lagi aku akan berulang tahun. Bisakah ayah mengabulkan satu permintaanku?" Kemudian ayah ini berkata, "Anakku, semua yang kau minta sedapat mungkin. Selagi ayah mampu melakukannya, maka ayah akan melakukannya." Anak ini berkata, "Ayah, di hari ulang tahunku, aku minta ayah memberikan aku peta." Ayahnya bertanya, "Untuk apa peta itu?" Anak ini berkata, "Ayah, aku akan bertambah dewasa dan aku akan pergi mengunjungi tempat-tempat yang belum pernah aku kunjungi sebelumnya, tempat-tempat yang aku tidak tahu. Aku perlu peta untuk itu." Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Ya, Bapa kita itu Bapa yang baik. Dia tidak ingin kita kehilangan arah. Firman Tuhan berkata dalam Galatia pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-7, jangan sesat. Sesat itu artinya salah jalan atau tidak tiba di alamat yang dituju. Itu namanya sesat. Nah, Nabi Musa dia mengerti akan hal ini. Dia mengerti pentingnya petunjuk itu. Dia mengerti betapa pentingnya bimbingan itu. Terjemahan bahasa Indonesia berkata, "Jika engkau tidak membimbing aku." Terjemahan bahasa Inggris, "Jika hadiratmu tidak beserta dengan kami." Mana yang benar? Bimbingan atau hadirat? Jawabannya sama, ya sudah dikasih Tuhan. Karena untuk membimbing perlu seseorang yang secara pribadi membimbing kita. Namanya membimbing itu sesuatu yang pribadi. Nah, untuk jalan Tuhan, tidak ada yang bisa membimbing kita selain pribadi Tuhan sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita lihat ya. Kita akan tiba di tempat-tempat yang belum pernah kita kunjungi sebelumnya. Dalam hal ini adalah keputusan-keputusan. Ketika kita berhadapan dengan pilihan-pilihan dan kita harus mengambil keputusan, apalagi untuk sesuatu yang kita belum tahu, tapi kita harus mengambil keputusan untuk melangkah. Ya, sudah dikasih Tuhan. Ingat, hidup ini adalah satu perjalanan. Dan perjalanan kita ini terdiri dari rangkaian keputusan-keputusan di mana itu harus kita ambil. Supaya kita tidak salah jalan,
supaya kita tidak tersesat, Tuhan berikan kepada kita peta, dan itulah bimbingan Tuhan yang adalah pribadinya sendiri dalam hidup kita. Sudah dikasih Tuhan ya. Ada bimbingan Tuhan dalam bentuk pribadinya sendiri yang akan menolong kita. Ketika kita berhadapan dengan hal-hal yang kita belum tahu. Ketika kita mengambil keputusan dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi sesudah itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada bimbingan Tuhan, ada hadirat Tuhan yang akan selalu berhasil membawa kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, lewat pengalaman kita menemukan bahwa nubuatan firman Tuhan itu tidak pernah salah. Ya. Bahkan Alkitab berkata, setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan itu sangat berguna untuk mengajar, untuk menegur kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Firman Tuhan tidak pernah jadi kuno. Prinsip-prinsip firman Tuhan, ribuan, jutaan orang telah mempraktekkan ini. Bahwa bimbingan Tuhan, ya saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu tidak pernah salah. Prinsip-prinsip firman Tuhan yang adalah peta Tuhan yang pertama. Ingat baik-baik. Ya. Bapa kita adalah Bapa yang baik. Ketika kita berdoa seperti Raja Daud, Mazmur pasal 25 ayatnya yang keempat. Tuhan beritahukanlah kepada kami jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Tuhan berikan kepada kita firman. Jangan lupa Alkitab berkata bahwa segala jalan Tuhan itu adalah kebenaran. Coba kita akan lihat bersama-sama. Dikatakan dalam kitab Mazmur bahwa segala jalan Tuhan, Mazmur pasal 25 ayatnya yang ke-10, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Itu jalan Tuhan. Jadi kalau Tuhan ini ingin menunjukkan kepada kita jalannya, Dia berikan firman Tuhan. Itulah peta kita. Kita tidak akan pernah salah jalan, Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan. Ketika kita berhadapan dengan persimpangan jalan, ya untuk mengambil keputusan. Kita berpikir apa yang akan terjadi kalau saya ambil jalan ini, jalan-jalan itu. Tapi firman Tuhan berkata, kalau engkau bertindak hati-hati, tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan dari setiap petunjuk Tuhan, dari setiap hukum Tuhan, maka kemanapun engkau pergi, engkau pasti akan berhasil. Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan, ketika kita berdoa, Tuhan, beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku. Seperti doa Daud dalam Mazmur pasal 25, ayatnya yang keempat. Tuhan akan berikan petunjuknya. Dia akan berikan firman-Nya, dan jangan lupa itu adalah pribadinya. Musa berkata, kalau hadirat-Mu, your presence, kalau hadirat-Mu ya Tuhan, tidak bersama dengan kami, jangan suruh kami maju. Kalau Engkau tidak membimbing kami, siapa yang bisa bawa kita, membimbing kita untuk ada di jalan Tuhan, untuk kita tiba di tempat mana Tuhan ingin kita ada, yang kita yakin di situ berkat Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, terobosan, kekuatan baru, pemulihan, semua ada di sana. Kemuliaan, promosi, semua ada di sana. Hanya Tuhanlah yang bisa membimbing kita melalui jalannya untuk tiba di tempat mana Tuhan ingin kita ada. Itu tempat mujizat, tempat yang belum pernah kita temui sebelumnya. Dan yang kedua, ada peta yang kedua yang merupakan hadiratnya, yang merupakan pribadinya. Itulah Roh Kudus. Dialah yang akan bawa kita kepada seluruh kebenaran. Sehingga di dalam Injil Lukas, ini ayat yang sangat terkenal, Injil Lukas pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-13. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan berikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ayah, aku akan bertambah dewasa, aku akan pergi ke tempat-tempat yang aku belum pernah pergi.
belum pernah kukunjungi sebelumnya. Untuk itu aku perlu peta. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, demikian juga dengan kita. Tuhan, kami tidak mampu jalan sendiri. Kami tidak tahu jalan mana yang harus aku pilih. Tuntun kami Tuhan, dan biar pribadimu sendiri. Nah Tuhan, berikan kepada kita Roh Kudus yang akan bawa kita kepada seluruh kebenaran. Dia Bapa yang baik. Dia tidak ingin kita salah jalan. Dia tidak ingin kita salah ambil keputusan. Apalagi pada hari-hari yang sulit seperti sekarang ini dan akan bertambah sulit. Ya. Kekacauan ada di mana-mana. Ya, kepentingan ada di mana-mana. Begitu banyak hal yang ditawarkan, godaan, kebutuhan, sakit, penyakit. Itu membuat kita bimbang, harus mengambil keputusan. Tapi Roh Kudus ada bersama dengan kita. Dia itu Bapa yang baik. Dia tidak mau kita salah jalan, salah ambil keputusan. Sehingga kita akan berakhir di tempat yang salah. Tidak pernah. Satu hal yang kita bisa yakini bahwa ada satu tempat yang Tuhan ingin kita selalu ada di situ. Itulah hadirat Tuhan. Mazmur pasal 16 ayat yang ke-11. Karena di hadirat Tuhan itu ada sukacita yang melimpah-limpah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan beri kita peta. Itu adalah pribadinya sendiri yang akan membimbing kita. Yaitu firman Tuhan dan Roh Kudus. Puji Tuhan, kita tidak akan salah jalan. Ya. Kita akan selalu tiba di tempat mana Tuhan ingin kita ada, yaitu di hadiratnya. Puji Tuhan, mari kita segera akan berdoa. Kita datang kepada Bapa yang baik itu. Ya, puji Tuhan. Di penghujung dari firman Tuhan dalam program Voice of Nafiri pada kesempatan ini, sesudah kami menyanyikan lagu ini, hati kami penuh dengan ucapan syukur. Karena yang bimbing kami adalah Gembala yang baik. Engkau bukan hanya baik, tapi Engkau menyerahkan nyawamu untuk domba-dombamu. Kalau Tuhan tuntun, kami tidak pernah salah jalan. Pasti kami akan menemukan rumput hijau, pasti ada air yang tenang. Ya, ada lembah kekelaman, tapi penyertaan-Mu Tuhan sempurna. Ya, ada duka, tapi ada gada dan tongkat-Mu yang menghibur kami. Ya, ada banyak musuh, tapi di jalan itu ada pesta, karena Engkau menyediakan hidangan bagi kami. Di jalan itulah piala kami melimpah. Urapan-Mu begitu nyata. Dan kami pasti akan menemukan rumah kekal kami. Yaitu di rumah Tuhan untuk tinggal dengan Engkau sepanjang masa. Ampuni kami yang banyak kali ikut keinginan kami sendiri. Kami dibawa, kami dituntun oleh kedagingan kami. Sehingga kami kecewa, ampuni kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk firman dan roh yang adalah pribadi-Mu sendiri ya Tuhan. Yang siap untuk membimbing kami. Kami akan berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Kami akan berjalan dari iman kepada iman. Kami akan berjalan makin lama makin kuat. Sampai bertemu dengan Engkau di Sion. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap kekasih yang sudah, yang sedang, dan yang akan mengikuti program ini. Setiap kali program ini disimak dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka kasih dan perhatian Tuhan mengalir dalam nama Yesus, menjamah setiap hati. Kuasa Tuhan mengubahkan kami semua. Terima kasih untuk firman yang hidup oleh pekerjaan roh yang terus akan bekerja, memegang tangan kami sampai kami tiba di rumah Tuhan, di mana kami akan bersekutu dengan Engkau untuk selama-lamanya. Berkati setiap pergumulan para kekasih kami, berkati mereka dengan kemenangan di tengah peperangan iman. Di tengah banyaknya kebutuhan, mereka lihat Engkau Tuhan sumber yang tidak pernah habis, yang selalu ada untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati pelayanan pekerjaan Tuhan di Jemaat GPD Jalan Samrat 38. Berkati gembala yang kami cinta,
yang mengasihi kami semua dengan memberikan hidupnya bagi kami. Terima kasih, ini doa syukur kami. Berkati tim Voice of Nafiri, kecintaan mereka terhadap pelayanan, tanggung jawab mereka, biar terus bertumbuh dalam nama Yesus. Berkati semua peralatan yang dipergunakan, berkati setiap kekasih yang mendukung acara ini. Ini doa syukur kami akhiri program Voice of Nafiri dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, domba-domba gembalaan Tuhan, terimalah berkat, rahmat dan anugerah dari Tuhan Allah Bapa, juga cinta dan kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, persekutuan, penghantaran, penghiburan, dan kekuatan Allah Roh Kudus akan beserta kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua, bahkan sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Rahmat heran karya bagiku. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Puji Tuhan, puji Tuhan pada setiap hari. Puji Tuhan segala susah hilang. Puji Tuhan kemana ku pergi, hidupku jadi senang, segala susah hilang kalau puji